Dan lihat subhanallah, kisah Yusuf adalah kisah ketika Allah ingin menunjukkan, dan Quran mengatakan jelas dalam surah Yusuf, wallahu ghalibun ala amrih, Allah pasti akan melaksanakan urusannya. Karena ternyata Bapak Ibu, jadi pelajaran mahal adalah, bukankah kalau diikuti perjalanan Yusuf dalam surat Yusuf itu isinya menyakitkan semua, betul Pak? Semua menyakitkan Pak. Saudaranya iri, diiriin saudara itu tidak enak Pak. Ya Allah, saudara-saudaranya iri kan. Sudah gitu ditipu sama saudaranya, diajak main ternyata dibuang ke sumur. Di sumur, ya Allah, di sumur Pak. Alhamdulillah ada pedagang lewat, rombongan dagang lewat, diambil. Alhamdulillah ada harapan baik, alhamdulillah diselamatkan orang. Kalau nggak bisa mati di dalam, diselamatkan orang. Dijual Pak, jadi budak. Subhanallah ya. Dari masalah muncul masalah, dari masalah datang masalah berikutnya. Yusuf alaihissalam. Begitu sampai budak, dijual, dibeli sama orang istana, orang kaya raya, orang terhormat di Mesir. Alhamdulillah nyaman, dijadikan anak. Coba, jadikan anak. Nyaman bukan? Ternyata kena fitnah, digodain istrinya. Coba, gara-gara itu masuk penjara. Subhanallah. Semuanya pahit Pak, hidup Yusuf dari depan pahit. Tapi Bapak Ibu, kalau tidak ada yang pahit, Yusuf tidak sampai ke Mesir. Betul? Padahal kebesaran Yusuf di mana? Di Mesir. Ambillah ini sebagai pelajaran mahal hari ini. Orang kalau hidupnya susah, masalah, ya. Datang masalah, belum selesai muncul masalah berikutnya. Harapan sedikit mulai muncul, datang masalah berikutnya. Kenapa tidak kita mencoba memahami kisah Yusuf? Karena tadi Atha bin Abi Rabah rahimahullah mengatakan, kalau Anda baca Yusuf dalam keadaan sedih, selesai baca surah Yusuf Anda bahagia. Silakan itu Pak. Ambil itu pelajarannya. Anggaplah semua kesulitan ini, semua masalah kita ini, harga yang harus kita bayar hari ini untuk kebesaran yang kita tidak tahu di mana kebesaran itu nantinya. Baik. Jadi hilang sedihnya kan? Alhamdulillah. Enggak apa-apa ya Allah. Aku tahu di balik ini ada kebesaranku. Wah gitu. Enggak apa ya Allah. Kalau memang ini bayarannya, ini harganya, aku bayar ya Allah. Bismillah ya kan, sabar. Karena Nabi aku mengatakan fasabrun jamil. Kasus kisah Yusuf, yang sedih bukan cuma Yusuf Pak. Bapaknya sedih. Kita semua tahu sedihnya sampai buta. Wa biyaddat ainah. Sampai matanya buta. Dan ini menarik Pak, di kata wa biyaddat ainah, kata ibyad itu artinya sebenarnya putih Pak, bukan buta. Matanya bukan buta, matanya itu tapi terjemahnya buta, memang buta. Ibyaddat itu mata jadi memutih. Karenanya subhanallah, saya pernah baca penelitian wallahu alam, saya pernah baca penelitian seorang profesor kimia dari Mesir, Profesor Dr. Abdul Basit As-Sayyid, seingat saya Abdul Basit As-Sayyid. Beliau mengatakan bahwa ternyata memang kisah butanya Yakub alaihissalam itu menjadi inspirasi besar untuk beliau meneliti. Ternyata memang kuncinya mengapa sampai buta itu, dan oleh beliau katakan itu katarak, kata beliau, di katarak itu berawal dari kesedihan yang luar biasa. Karena wabiyaddat aina minal huzni wa huwa kadhim. Huzn itu sedih, kadhim itu kesedihan campur marah itu Pak, yang dia tahan dalam dirinya. Jadi kesedihan itu kalau ditahan bertahun-tahun Pak, itu bisa buta matanya. Bisa menimbulkan efek pada matanya. Kapan kembali melihatnya? Dikasih baju Yusuf ya. Oh ya, karena begitu Yusuf tercium aroma Yusuf, tuh kan bener Yusuf ada ya kan? Yusuf ada. Kan kalau baju baru dicuci, Bapak Ibu, kalau baju baru dicuci, baju saya, baju beliau, baju Bapak Ibu sama aromanya, wangi. Bapak ya? Kalau itu sih tidak bisa dicirikan. Tapi Yusuf memberikan bajunya yang tentu ada aroma Yusuf. Nah, kalau bukan baju yang baru cuci, Pak. Nah, aroma itulah kemudian subhanallah, ini juga pelajaran parenting buat kita, Pak.
Bapak Ibu silahkan dicoba nanti, terutama para ayah nih Pak, supaya tahu dekat enggak sama anaknya. Bapak-bapak umpamanya anaknya 3 atau 7 gitu ya anaknya, bajunya digantung Pak, suruh nyiumin satu-satu, ini aroma siapa? Yakub itu Pak berhasil mendidik Yusuf karena kedekatannya pada Yusuf luar biasa. Hari ini kita berharap sukses mendidik anak, para ayah alasannya selalu sibuk sendiri, kerjaan lah, nyari uang lah, apalah yang lainnya. Dengan alasan itu dia tidak pernah akrab dengan anak-anaknya ya. Makanya gitu Pak, mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan waktu yang cukup untuk kita ini mendekat anak-anak kita, karena itu modal untuk menjadi mereka orang-orang besar kan. Ini takwil mimpi Yusuf.